Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Idam Syarudin dari kelas AB semester 3 dengan NIM 241252402. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu presentasi PPT lipid eh, dari kelompok 4. Berikut adalah PPT-nya. Nah, yang pertama ada definisi. Lipid merupakan biomolekul yang sangat penting dalam kebutuhan makanan dan metabolisme tubuh. Secara kimia, lipid adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Sifat ini menunjukkan bahwa lipid bersifat nonpolar atau hidrofobik. Penyusun utama lipid adalah trigliserida, yaitu ester yang terbentuk dari satu molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Variasi jenis asam lemak inilah yang menyebabkan perbedaan sifat lemak dan minyak. Lalu ada fungsi lipid. Lipid memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh. Yang pertama, lipid berfungsi sebagai penyusun struktur membran sel, khususnya fosfolipid yang membentuk lapisan ganda membran. Kedua, lipid berperan sebagai cadangan energi karena menghasilkan energi yang lebih besar dibandingkan karbohidrat. Ketiga, lipid berfungsi sebagai prekursor hormon dan vitamin, seperti hormon steroid dan vitamin A, D, E, dan K. Selain itu, lipid juga berperan sebagai pelindung organ dan komponen dinding sel terutama pada jaringan tertentu. Lalu ada klasifikasi lipid. Secara umum, lipid diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu lipid sederhana, lipid kompleks, serta lipid prekursor dan derivat. Klasifikasi ini didasarkan pada struktur kimia dan komponen penyusunnya. Nah, yang pertama ada lipid sederhana. Lipid sederhana merupakan lipid yang tersusun hanya dari asam lemak dan alkohol. Contohnya adalah lemak fat, yaitu ester antara asam lemak dan gliserol dalam bentuk padat. Kemudian ada minyak atau oil yang merupakan lemak dalam keadaan cair pada suhu ruang. Selain itu, terdapat lilin atau wax, yaitu ester antara asam lemak dan alkohol monohidrat dengan berat molekul tinggi, yang umumnya berfungsi sebagai pelindung. Nah, lalu ada lipid kompleks. Nah, lipid kompleks ini adalah lipid yang selain mengandung asam lemak dan alkohol, juga memiliki gugus tambahan. Contohnya adalah fosfolipid dan glikolipid. Fosfolipid berperan penting dalam pembentukan membran sel, sedangkan eh, sedangkan glikolipid berperan dalam sistem pengenalan sel dan fungsi saraf. Nah, lalu ada lipid prekursor. Lipid prekursor dan derivat merupakan hasil hidrolisis lipid atau senyawa yang berasal dari lipid. Contohnya adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton bodies, serta lipid yang larut dalam vitamin dan hormon. Kelompok lipid ini sangat penting dalam metabolisme dan regulasi fungsi tubuh. Lalu berikut adalah komposisi lipid. Nah, pada lipid kompleks terdiri dari triasilgliserol,
fosfolipida, sfingolipida, dan lilin. Lalu lipid sederhana terdiri dari steroida dan terpena. Nah, lalu ada komponen lipid. Nah, lipid itu berdasarkan sifat polaritasnya, lipid dibagi menjadi lipid polar dan polar. Pembagian ini sangat berpengaruh terhadap sifat kelarutan lipid dalam berbagai pelarut. Yang pertama ada lipid polar. Nah, lipid polar ini memiliki gugus yang bersifat hidrofilik. Contohnya adalah fosfolipid, glikolipid, dan proteolipid. Lipid jenis ini umumnya berperan dalam struktur membran sel karena dapat berinteraksi dengan air dan lingkungan sel. Lalu ada lipid nonpolar. Lipid nonpolar tidak memiliki gugus bermuatan sehingga bersifat hidrofobik. Contohnya adalah alkana, alkena, lemak alkohol, lilin, sterol, tokoferol, dan trigliserida. Jenis lipid ini umumnya berfungsi sebagai cadangan energi dan pelindung. Nah, lalu ada struktur lipid. Nah, yang pertama ada gliserin. Gliserin atau gliserol merupakan senyawa alkohol yang terdiri dari atom karbon yang masing-masing mengikat gugus hidroksil. Nah, ketiga gugus hidroksil ini bersifat reaktif dan dapat membentuk ikatan ester dengan asam lemak. Oleh karena itu, gliserol menjadi kerangka utama dalam pembentukan berbagai jenis lipid. Nah, berikut adalah struktur molekul gliserin. Nah, berikut ada struktur molekulnya di mana 3 atom karbon mengikat gugus hidroksil. Lalu ada monogliserida dan digliserida. Monogliserida dan digliserida terbentuk dari reaksi antara gliserol dan asam lemak. Pada monogliserida hanya satu gugus hidroksil gliserol yang berikatan dengan asam lemak. Sedangkan pada digliserida terdapat 2 gugus hidroksil yang berikatan dengan asam lemak. Pembentukan senyawa ini dapat terjadi melalui reaksi esterifikasi atau gliserolisasi. Nah, ini dia reaksi pembentukannya, di mana di sini ada reaksi dari esterifikasi dan di sini ada dari enesterifikasi. Nah, lalu ada trigliserida. Trigliserida merupakan bentuk utama dari lemak dan minyak. Strukturnya terdiri dari satu molekul gliserol yang berikatan dengan 3 asam lemak atau ikatan ester yang terdapat di dalamnya. Dalam struktur lemak dan minyak, asam lemak terikat pada gliserol melalui ikatan kovalen sehingga terbentuk ester gliserol. Nah, berikut adalah reaksi pembentukan lemak sederhana dari trigliserida. Nah, berikut adalah struktur kimia dari asam lemak. Yang pertama adalah asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh tunggal. Ini adalah asam lemak jenuh dan yang B ini adalah asam lemak tidak jenuh. Lalu ada metode uji. Nah, metode uji lipid digunakan untuk mengidentifikasi lipid. Digunakan berbagai metode uji kualitatif. Uji ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisikokimia lipid seperti kelarutan, ketengikan, dan keberadaan kolesterol. Nah, yang pertama ini ada uji kelarutan.
Uji kelarutan dilakukan untuk mengetahui sifat nonpolar lipid. Lipid tidak larut dalam pelarut polar seperti air, namun larut dalam pelarut nonpolar. Hal ini sesuai dengan prinsip like dissolves like, di mana zat akan larut dalam pelarut dengan sifat yang sama. Seperti polar larut pada non-polar dan nonpolar pada nonpolar. Nah, berikut adalah uji kelarutan lemak. Lalu ada uji akrolein. Nah, uji akrolein digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan gliserol dalam lipid. Pada pemanasan lemak dengan KHSO4, gliserol akan mengalami dehidrasi membentuk akrolein. Akrolein ditandai dengan bau menyengat seperti lemak terbakar atau munculnya asap putih. Nah, berikut adalah reaksi dari uji akrolein, di mana KHSO4 atau kalium sulfat sebagai katalisnya. Lalu ada uji pembentukan emulsi. Emulsi adalah dispersi atau suspensi metastabil atau cairan dalam cairan lain, di mana keduanya tidak saling melarutkan. Agar terbentuk emulsi yang stabil, diperlukan suatu zat pengemulsi yang disebut emulsifier atau emulsifying agent yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase cairan, di mana emulsi dapat berupa protein, gom, sabun, atau garam empedu. Daya kerja emulsifier terutama disebabkan oleh bentuk molekulnya yang dapat terikat baik pada minyak ataupun air. Nah, lalu ada uji pembentukan emulsi. Nah, berikut adalah cara-cara untuk uji pembentukan emulsi. Nah, sampelnya ada minyak kelapa baru, minyak kelapa bekas. Dan larutan ujinya ada Na2CO3, sabun. Lalu hasilnya untuk minyak kelapa baru dengan larutan uji Na2CO3 tidak terbentuk emulsi. Nah, pada minyak kelapa baru larutan uji sabun terbentuk emulsi. Nah, untuk minyak kelapa bekas pada larutan uji Na2CO3 terbentuk emulsi dan minyak kelapa bekas pada larutan uji sabun terbentuk emulsi juga. Nah, berikut uji pembentukan emulsi di mana menggunakan minyak bekas dan baru. Nah, lalu ada uji ketengikan. Uji kualitatif lipid lainnya adalah uji ketengikan. Dalam uji ini diidentifikasi lipid mana yang sudah tengik dengan yang belum tengik yang disebabkan oleh oksidasi lipid. Cara ujinya, minyak yang akan diuji dicampurkan dengan HCl, kemudian sebuah kertas saring dicelupkan ke dalam larutan fluoroglucinol. Fluoroglucinol ini berfungsi sebagai penampak bercak. Setelah itu, kertas digantung di dalam Erlenmeyer yang berisi minyak yang diuji. Masukkan serbuk CaCO3 ke dalam Erlenmeyer dan segera ditutup. HCl yang ditambahkan akan menyumbangkan ion-ion hidrogennya yang dapat memecah unsur lemak sehingga terbentuk lemak radikal bebas dan hidrogen radikal bebas. Kedua bentuk radikal ini bersifat sangat reaktif dan pada tahap akhir oksidasi akan di di peroksida. Nah, berikut adalah reaksi dari uji ketengikan. Yang pertama ada asam lemak terikat pada posisi alfa dalam trigliserida. Lalu ada oksidasi asam lemak yang terikat pada posisi alfa dalam digliserida. Nah, lalu ada uji Salkowski.
kolesterol. Uji Salkowski merupakan uji kualitatif yang dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol. Kolesterol dilakukan dalam kloroform anhidrat lalu dengan volume yang sama ditambahkan asam sulfat. Asam sulfat atau H2SO4 berfungsi sebagai pemutus ikatan ester lipid apabila dalam sampel tersebut terdapat kolesterol. Nah, jadi maka lapisan kolesterol di bagian atas menjadi warna merah dan asam sulfat terlihat berubah warna menjadi kuning. Nih, menjadi kuning dengan warna fluoresens hijau. Nah, berikut adalah reaksi uji Salkowski kolesterol, di mana H2SO4 sebagai katalisnya. Nah, berikut adalah struktur kolesterol. Nah, lalu berikut adalah cara ujinya. Cara uji Salkowski kolesterol. Nah, untuk hasilnya, larutan standar berubah menjadi warna merah darah di bagian atas dan kuning kecoklatan di bagian bawah. Hal ini menunjukkan sampel tidak mengandung kolesterol. Nah, sebelah ini negatif, warna merah darah di bagian atas dan kuning kecoklatan di bagian bawah. Ini. Lalu yang kedua, sampel minyak terjadi perubahan warna, terbentuk warna coklat muda di bagian atas, nah ini coklat muda di bagian atas. Nah, di bagian tengah terdapat coklat tua kekuningan dan di bagian bawah bening. Nah, ini di bagian bawah bening. Hal ini menunjukkan sampel minyak mengandung kolesterol. Nah, lalu ada uji Lieberman-Burkhardt. Uji Lieberman-Burkhardt merupakan uji kuantitatif untuk kolesterol. Prinsip uji ini adalah mengidentifikasi adanya kolesterol dengan penambahan asam sulfat ke dalam campuran. Sebanyak 10 tetes asam asetat dilarutkan ke dalam larutan kolesterol dan kloroform. Dari percobaan Salkowski, setelah itu asam sulfat pekat ditambahkan. Tabung digocok perlahan dan dibiarkan beberapa menit. Mekanisme yang terjadi dalam uji ini adalah ketika asam sulfat ditambahkan ke dalam campuran, maka molekul air berpindah dari gugus C3 kolesterol. Kolesterol kemudian teroksidasi membentuk 3,5 kolestadiena. Produk ini dikonversi menjadi polimer yang mengandung kromofom yang menghasilkan warna hijau. Warna hijau ini menandakan hasil yang positif. Reaksi positif uji ini ditandai dengan adanya perubahan warna dari terbentuknya warna pink kemudian menjadi biru sampai ungu dan akhirnya menjadi hijau tua. Nah, berikut adalah cara ujinya. Uji Burkhardt. Nah, larutan standar terbentuk warna hijau toska. Hal ini menunjukkan sampel mengandung kolesterol. Yang sebelah kiri ini. Nah, lalu sampel minyak terbentuk warna hijau tua dan berwarna coklat di bagian bawah tabung. Reaksi ini menunjukkan larutan tidak mengandung kolesterol yang sebelah kanan. Nah, untuk kesimpulannya, lipid adalah biomolekul nonpolar yang berfungsi penting sebagai penyusun membran sel, cadangan energi, pelindung organ, serta prekursor hormon dan vitamin. Lipid terbagi menjadi lipid sederhana, lemak, minyak, lilin. Nah, lalu lipid kompleks yaitu fosfolipid dan glikolipid, dan lipid derivat yaitu asam lemak, steroid, dan keton bodies. Struktur utamanya terdiri dari gliserol dan asam lemak yang dapat membentuk mono, di, dan trigliserida. Berbagai uji lipid seperti uji kelarutan, uji akrolein, uji emulsi, uji ketengikan, serta uji Salkowski, dan uji Lieberman
Bukart digunakan untuk mengidentifikasi sifat fisikokimia lipid dan mendeteksi keberadaan kolesterol. Secara keseluruhan, lipid berperan besar dalam fungsi biologis dan dapat dianalisis melalui reaksi spesifik di laboratorium. Nah, berikut adalah daftar pustakanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.